Yang terhormat Kepala Sekolah Ibu Endah Purwanti SPD MMPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikancung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan jumroh dan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح. إنه كان عبدا شكورا. Menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama, sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman. Allahumma
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Kasubag Guru dan jajarannya, yang saya hormati anak-anak sekalian yang mencintai dan dibanggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi atas limpahan rahmatnya dan semua nikmat yang masih kita terima, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang mendung tapi cerah. Mudah-mudahan tidak turun hujan sampai aktivitas kita selesai di tempat terbuka ini. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, mungkin ini nasihat buat saya, juga buat kita semua, keterkaitan momen kegiatan kita hari ini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar kita. Anak-anakku sekalian, salah satu 7 kebiasaan anak hebat adalah beribadah. Dan ini adalah apa yang Allah inginkan sebagai pencipta kita, bahwa kita diperjalankan di dunia ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Untuk itu, dalam perjalanan kita, di mana kita tidak tahu berapa lama waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita selalu berupaya agar setiap detik yang kita miliki bernilai ibadah. Anak-anakku sekalian, pasti kita semua tahu ya, kita ada di dunia ini, sebelumnya kita ada di dunia yang kita tidak tahu, ada di dunia ketidakberadaan. Kemudian Allah tetapkan kita lahir dari rahim ibu yang mana juga bukan pilihan kita, ayah yang mana juga bukan pilihan kita, tapi semuanya adalah takdir yang sudah Allah tetapkan. Termasuk juga perjalanan kita. Perjalanan kita juga sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Jadi takdir yang akan kita jalani itu sudah tertulis. Kami tempatnya berapa Pak? 50.000 tahun yang lalu. Nanti ya tausiah yang betulnya dari Ustadz Ade. Ibu hanya mengantarkan saja. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat buat saya, juga buat kita semua. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, kalian mohon untuk bisa menyadari status kalian pada saat ini adalah sebagai pelajar. Jadi momen-momen yang ada yang kalian lakukan, tolong itu juga menjadi ibadah. Tentu saja berarti harus diniatkan dari hati kita bahwa apapun yang kita lakukan itu nantinya memiliki nilai ibadah. Mulai dari pagi persiapan kalian, diniatkan mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah berjihad. Artinya itu memiliki nilai ibadah yang sangat besar. Pamit kepada orang tua baik-baik, minta didoakan agar perjalanan kalian menuntut ilmu betul-betul menjadi nilai ibadah. Yang kalian lakukan di sekolah, di kegiatan KBM, di kelas, itu juga upayakan. Jadi semua aktivitas yang kalian lakukan selama 24 jam, karena tidur kita juga ya, tidur kita kalau diniatkan karena Allah, kita awali dengan doa, bermunajat kepada Allah agar besok pagi kita bisa dibangunkan, maka tidur kita juga memiliki nilai ibadah. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang akan kita terima hari ini dari Pak Ustadz Ade, ilmu terkaitan dengan momen Isra
bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan, karena dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi kita menerima perintah langsung dari Allah bagaimana kita melakukan ibadah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam perjalanan kita selama hidup kita sudah memiliki tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, itu adalah sebagai pedoman kita agar kita selamat dari perjalanan awal kita lahir sampai dengan nanti dipanggil kembali oleh Allah untuk kembali ke rumah Allah. Nah, untuk itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini itu kita selalu niatkan menjadi suatu bentukan ibadah yang sekecil apapun itu kita niatkan sebagai amal kebaikan. Karena amal kebaikan yang banyak yang kita kumpulkan itu belum tentu dapat dipakai untuk membayar nikmat Allah yang sangat banyak yang sudah kita terima. Nikmat mata, nikmat hidup, bisa mendengar, berbicara, berjalan, dan lain sebagainya. Maka itu menjadi renungan bagi kita betapa Allah sangat-sangat sayang kepada kita dan apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan itu keselamatan Allah datang kepada kita semuanya. Salam itu karena doa keselamatan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal Fatih lima syaraqa nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Al-ayah Suratallahul Azim. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, puja kepada Allah yang Maha Berkuasa, dan syukur kepada Allah yang Maha Kudus yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang tidak terhitung untuk kita, terutama nikmat hidup dalam keimanan, nikmat hidup dalam keislaman, nikmat keimanan, nikmat keislaman. Ini adalah kenikmatan yang bisa mengantarkan kita pada jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Syukuri kita, hidup kita masih ada dalam diri kita, masih ada iman dalam
iman adalah penyelamat. Dengan adanya iman, rasa takut kepada Allah, iman itu rasa malu kepada Allah, maka siswa-siswi yang imannya teguh, yang imannya kuat, dia siswa-siswi ini akan menjaga kehormatan dirinya, menjaga pergaulan dirinya, menjaga dalam hal kemaksiatan. Kenapa? Karena iman itu di sana ada rasa malu, ada rasa takut kepada Tuhan. Maka jaga iman ini, karena iman adalah penyelamat diri kita. Iman ini yang mengantarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Balas itu kata, balasnya. Dengan sokhayan mengungkir maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda salam mengungkir maut dan salam mengungkir sembako. Salamnya besok semangatnya di sembako. Hari ini salam pada mengungkir maut, ada beda lagi. Mengungkir kenapa sih? Orang tahajud dan terjadi dengan sembako. Asli mengungkir maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda orang, perasaan. Jangan lapar, tadi mana tahajud sampai dekat kejadian. Apa mau maut? Apa berangkat kamu? Celina awal hiji, sosial kata celina hiji teh aya di AWC di mana? Anu jadi terjadi. Rahmatullah. Janjai umurnya 17 tahun seumur anak. Seumur kalian 17 tahun masih seumur orang. Kau kini maut kan apa? Kemana ke orang kemugeri kemu sehat. Ayah mugeri tidak gayung maksud ya. Hari kan waktu nama apa? Orang itu bisa diburu ramai siapa? Itu dipaksa rumah. Juga gayung menggala itu bisa bagus baik. Maka kematian itu tidak melihat namanya ajal itu tidak melihat mana yang sakit, mana yang sehat. Malaikat Israil narko dan sehat disehatkan kematian itu. Bisa. Gitu tapi sekali. Masih 17 tahun ya kembali ngobrol di saya. Nah mau katakan berkereta api kan bersehat tadi. Mudah-mudahan begitu kan? Amal ibadahnya sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sing ditampi iman Islam. Naon da iman bisa nyelametkeun ibadah, bisa nyelametkeun kebiasaan. Lain harta iman. Urusan sebenarnya tausiah ini cukup tadi oleh ibu kepala. Ya, ibu kita yang kita cintai, ibu kepala sampaikan tadi sudah mengingatkan dalam tausiahnya, menganggap itu tausiah untuk kita semuanya, mengingatkan kepada kita semuanya hakikat hidup bahwasanya kita ini adalah mampir berhenti yang tidak aman. Di dalam hidup di dunia ini jangan lupa kita tidak hidup akan selama-lamanya, kita hidup akan sementara. Maka Allah tugaskan kepada kita tadi kata ibu apa? Untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Berangkat dari rumah ke sekolah, usahakan harus bernilai ibadah. Bagaimana harus bernilai ibadah itu? Jangan lupa niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Carilah ilmu sertakan Tuhan. Carilah ilmu sertakan Allah. Maka Allah akan memberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Sekarang kalau dalam beringat ke sekolah, ya minimal doanya, minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Orang terapal naon kejadian anu jadi perjalanan terapal. Ya, takdir kita selama di perjalanan kita tidak tahu selamat atau tidaknya.
Ya. Nah, maka bersyukur di sekolah kita mengingatkan akan kejadian itu. Kejadian itu seperti apa dan hasil daripada kejadian itu apa. Isra itu apa tadi? Perjalanan malam, Ibu sekalian. Perjalanan malam, asro bahasanya itu asro, perjalanan. Subhanalladzi asro, asro itu perjalanan. Perjalanan dari mana? Nah, perjalanan daripada Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kejadian ini termasuk Khariqul Adat. Khariqul Adat. Apa Khariqul Adat ini? Kejadian yang di luar daripada nalar atau kejadian yang daripada kebiasaan. Di luar kebiasaan. Ya. Nah, maka Khariqul Adat ini para ulama membagi ada macam-macam khariqul adat ini. Kejadian di luar nalar manusia, kejadian di luar logika manusia. Satu apa? Mukjizat. Ini terjadi pada diri dan Nabi. Ada lagi yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi diberi keluar biasaan. Di luar kejadian itu di luar logika manusia. Apalagi terhadap para wali disebutnya apa? Karomah. Ya. Ada mukjizat, ada karomah. Ini termasuk pada khariqul adat. Di luar kebiasaan, di luar nalar manusia, di luar nalar manusia. Nah, maka Isra Mi'raj dijadikan itu peristiwa agung ini termasuk pada mukjizat Nabi kita terbesar setelah Al-Qur'an. Itu Nabi sekalian. Kenapa disebut mukjizat? Karena kalau diukur, kalau dipikirkan itu perjalanan malam, Nabi sekalian, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau dilihat dari atau diukur dari jarak tempuh berapa kilo? Seberapa kilonya? Asal Bogor itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kurang lebih 1.500 kilometer. Lain di dia ke Bandung ke Jakarta. Jarak tempuh itu jauh, tapi bisa kejadian itu bisa terjadi hanya satu malam saja. Jarak tempuhnya 1.500 km. Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lamun kulo umpama eta bisa terjadinya naon 40 dinten 40 hari lempang ka ditu teh. Iya betul. Maka ini kejadian ini termasuk mukjizat apa? Di luar logika manusia. Bisa sekejap. Banyak waktu itu yang mustahil Muhammad ini apa sebut apa lagi ini. Tidak, kita ini hamba yang beriman. Di situ apa? Maka di ayat itu linuriyahu min ayatina. Apa kejadian Isra Mi'raj itu? Allah memperlihatkan linuriyahu min ayatina, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi sekalian, jagat raya milik Allah. Bagi Allah mudah hal yang seperti itu, tidak ada yang pun kayak itu terjadi. Ya, maka daripada beberapa pendapat ulama, perjalanan yang cepat itu Nabi kita itu menggunakan apa? Itu bahasanya juga apa? Di sana subhanalladzi asra bi abdihi, yang telah memberangkatkan. Berarti ada yang apa? Ada yang membawa. Nabi kita bukan berjalan sendiri. Tahu kuya? Pura-pura kuya aja. Anu lupa nanti kata rajapan. Senalumpan kue tujuh hadir ke Bandung mungkin tidak saja. Mungkin mana? Si kuyana bawa karena tas urang. Asumkan karena tas urang si kuyana teh naik pesawat, naik kereta apinya, naik kereta api atas bisa saja
ada si kuliah di gitu di Bandung. Bisa. Ada. Bisa ya, lu lempar akan raya Pak. Bisa 1 jam ditempuh oleh si kuliah ini. Nah, si kuliahnya dibawa Bapak ini karena tas. Ada Pak iya kan naik kereta api. Artinya Pak Nabi Muhammad itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namun lempar kali lama biasa wae sapulahin. Tapi itu ya mah berarti aya naon tah? Aya kekuasaan Allah. Maka menurut beberapa ulama Nabi Muhammad itu diperjalankan naik buruk. Ari buruk kecepatan langkung tikilat cepatnya. Nah maka kita meyakini keagungan Allah di sini linuriyahu min ayatina. Ya, iman kita yang bicara bukan logika kita. Iman kita udah bicara, oh di situ ada keagungan Allah, ada kekuasaan Allah yang menurut logika kita tidak mungkin, tapi oleh Allah itu mungkin. Namun data-data yang aku milik Allah, aku menges. Alam semesta milik Allah. 1.500 km bisa ditempuh hanya 1 malam. Nanti sekali. Ini yang hari kanjeng Rasul mapahnya lira mau bukti sama. Waktu di tengah dekat Masjidil Aqsa. Tapi ini ada yang memberangkatkan bahasanya kita asal bukan berjalan sendiri. Kan gitu. Maka di sini Allah dengan bangganya subhanallah maha suci Allah. Jangan lupa di situ ada peranan Allah. Allah yang aktif, Nabi Muhammad pasif. Nabi hanya berserah diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Mi'raj. Apa Mi'raj? Naik mana? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dia seperti artikel nama kita tempat mau bisa kajangkau manusia biasa, tidak ada. Ujian tempur angkatan laut oke, angkatan udara. Harapan cita-cita menjadi TNI. Aja disalahkan itu sudah fokus kalian. Ini bela diri sedetiknya itu butuh. Itu mau bisa ditempuh jet tempur angkatan udara. Wah, jet tempur pribadi Raffi Ahmad. Wah, kamu kaget itu sebenarnya. Beda mana bukan kepala jet. Kalau mau mobil, sih aduh. Asal ingat bapak itu kayak mobil, kali-kali minta mobil, kayaknya di modif gitu supaya jangan. Wah, banyak berbagai oke. Awal lagi sampai kabulan cina. Nah benar kata sampai benar kabulan kata. Benar katanya sok dikaji dulu kata. Saya orang Islam beda namanya. Benar sampai kabulan. Nah gitu. Ya. Itu sampai Sidratul Muntaha, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia karena tempat itu adalah di luar ruang dan waktu. Maka Kanjeng Rasul Nabi kita yang agung diundang oleh Allah untuk menghadapnya. Di situ ada dialog yang agung bagus sekalian, dan dialog itu ada dalam sholat kita. Apa dialognya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nah ini penyebutan Allah kepada Nabi kita. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesti kabarnya itu Allah nyambut ke hambana nyata junjungan kita. Apa sebutannya tadi? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ada dalam surat itu ya? Ditanyanya kurang di depan kata, kurang berdialog dengan Allah. Hakikatnya belumnya Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda kutip tong diartikan dialog berarti Allah punya suara, Allah bersuara, Allah suara itu Allah yang menciptakan kepada diri manusia. Maha suci Allah sama dengan makhluk enggak. Tidak sama dialognya dengan kita. Allah itu mukhalafatul hawa. Misi Allah itu berbeda
dengan makhluknya, dialognya Allah dengan Nabi Muhammad itu jangan digambarkan seperti dialog kita dengan guru kita dengan manusia biasa. Itu dialog. Maka Allah menyambut di suratul Taha itu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ini pankurat namanya tadinya keselamatan, keberkahan, rahmat kepadamu ya Muhammad. Bagaimana jawaban Nabi? Ini dengarkan Nabi sekalian ya. Itu atahiyat kita lanjutkan bacanya apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi syukuran bunuh. Eta jawaban Nabi di suratul Taha. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Apa itu maknanya? Ingat umatna anu saleh. Nabi mah pemikiran dirinya lila. Nabi kita ini setelah oleh Allah disambut, sambutan apa? Sambutan keselamatan. Apa tadi? Keselamatan, keberkahan, apalagi rahmat untukmu Muhammad. Tapi Nabi ingat pada umatnya, ingat kepada kita semuanya. Ingat Bapak ya, ingat kepada kita semuanya. Ibadilah saudara-saudara, keselamatan juga untuk hamba yang soleh, umati. Tuh ingat umat, ingat kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat umat. Ulang maka didoakan keselamatan. Itu ulangnya sudah ingat didoakan keselamatan, ingat kabar itu. Nabi kita mengingat pada kita semuanya. Namun bahasa sederhana orang Gusti oke maparin keselamatan lain ke abdi hukum lain ke abdi hukum tapi maparin keselamatan keberkahan di umat ke umat abdi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita dialog di suratul Taha. Kemudian para malaikat serentak apa? Saya itu bacanya setelah itu assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jawaban daripada tanggapan daripada malaikat di penduduk langit berkata semuanya ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Para malaikat semuanya berkata seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tadi dialog Allah sareng kanjeng Nabi urang diabadikeun bacaanna dina sholat. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj yang penting bagi kita adalah perintah Allah mengenai ibadah sholat. Sholat itu adalah dialog kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Jangan putuskan sholat ini. Kalau putus sholatnya, ditinggalkan sholatnya, maka putuslah hubungan kita dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Anak sekalian, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini berbarengan dengan bagaimana Nabi Muhammad pada waktu itu berduka karena kehilangan istri tercinta. Siapa? Siti Khadijah. Ya, anak sekalian, maka oleh Allah dihibur dengan Isra Mi'raj. Artinya apa? Anak sekalian, kita banyak masalah, singgung masalah, masalah rumah tangga, masalah lain. Jangan pergi ke mana-mana, datangilah Allah, berzikir di sana, ingatlah kepada Tuhan. Nabi pun waktu itu bersedih oleh Allah, dihibur supaya menghadapnya, yaitu melalui peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya, nah, maka salat ini adalah ibadah yang senantiasa kita mengingat kepadanya. Allah pun akan ingat kepada kita. Jangan berani meninggalkan salat. Anak-anak sekalian, ini bahan renungan saja, supaya kalian tidak berani meninggalkan sholat setelah Bapak ingatkan semuanya. Apa? Iblis laknatullah alaih dulunya kan di surga, kemudian terusir ke dunia,
Gara-gara apa? Apa penyebabnya? Wa ikuna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Nah, tadi ayat eta si iblis terusir dari surga ke dunia gara-gara ninggalkeun sakali teu sujud, meninggalkan satu kali sujud, tidak mau sujud satu kali, dampaknya apa? Terusir dari surga ke dunia. Kemudian umat Islam anu teu salat anu lima waktu ditinggalkeun sabaraha kali teu sujud dah anu ditinggalkeun. Sabaraha kali sujud anu ditinggalkeun. Iblis wae oge ninggalkeun satu kali sujud itu dampaknya terusir dari surga ke dunia. Dan di dunianya terlaknat selama-lamanya. Sagentengna dinampun sakali teu sujud. Ngomong lawan urang teu sujud ninggalkeun tos biasa ninggalkeun salat anu lima waktu sabaraha kali teu sujud urang ninggalkeun iblis lain sakali teu sujud dampakna apa? Ya, dampak. Ayo nih aku kata bukan sujudnya bukan sujud. Nah ini mah betul, itu bukan iblis sujud ke Adam itu bukan. Saya lagi bukan sujud untuk menyembah Adam, tapi itu adalah sujud tahiyat, sujud penghormatan karena Adam itu oleh Allah mau diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, maka itu harus menghormati Adam ini kata Allah. Tapi iblis enggak, satu kali dia tidak sujud dampaknya terusir dari dunia itu dari surga ke dunia dan terlaknat selama-lamanya. Mau ngamun kurang ya sebarang kali bersujud namanya itu lima waktu ditinggalkan. Alhamdulillah ini hadis segala. اللهم صل على